Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan sambut dengan memuji hormat bagi Allah. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memimpin kami sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengucap syukur ya Bapa, karena kami dapat beribadah kembali untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum jauh kami lebih jauh lagi untuk beribadah, sekiranya Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami pujikan, apa yang kami lakukan layak di hadapan Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini juga kami akan memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib, di mana kami akan menerima perjamuan kudus. Sekiranya Bapa, Engkau layakkan kami ya Bapa, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami ya Bapa. Juga Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, terutama hamba-Mu, Pak Pendeta Iwayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sekiranya Engkau urapi sehingga apa yang ditaburkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sekiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menyanyi Hai Dunia Gembiralah. Menebus
silakan duduk. Karena kita telah memasuki bulan Desember, kita akan memuji lagu-lagu Natal ya. Kita udah mulain, kita akan menyambut Natal. Kita sambung dengan selamat datang. Sebelumnya saya akan membacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapat dibaca pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kiranya kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya. Akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita sambut dengan memuji kembali Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
persiapkan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat yang diambil dari Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita jalankan persembahan kita dengan memuji hujan yang berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Hujan berkat akan turun, Roh Kudus turunlah. Ku buangkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujan ku rindu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan, yang nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita memuji lagu Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera
ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami persilakan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di minggu pertama di bulan terakhir di tahun ini, di mana kami semua umat-Mu boleh bersemangat untuk bersiap menyongsong dan merayakan Natal. Firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, agar kiranya boleh menghantar kami kepada sebuah pengertian dan juga pemahaman, serta memberikan satu arti makna untuk bagaimana kami bisa merayakan Natal di tahun ini. Roh Kudus boleh menolong, mencerahi, dan juga mengurapi pikiran dan hati kami. Berkati semua jemaat-Mu dan juga hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun ini, yaitu minggu pertama di bulan Desember, di mana kita akan bersama-sama merayakan Natal di tahun ini. Ya, dengan cara kita, dengan berbagai situasi kondisi, kita berdoa biarlah Natal tahun ini, dimanapun kita boleh merenungkannya, pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama saat ini belajar firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu menolong mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya,
lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema mengenai raja yang dicari. Siapakah raja yang dicari oleh para Majus? Yang dengan jelas dikatakan di sini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, pastilah ini pertanyaan sangat mudah kita jawab. Dan kita telah memahami siapakah yang dimaksud atau pribadi sang raja yang ingin dicari oleh para Majus ini. Pastilah kita berkata semua tidak lain tidak bukan adalah sang raja itu Yesus Kristus. Saudara, baiklah kita akan belajar dari sesuatu yang sudah sangat kita mengerti, sesuatu yang sangat kita sudah paham. Siapakah sebenarnya sang raja yang dicari? Sesuai dengan keterangan yang kita baca pada hari ini, ya, bahwa dia dikatakan juga Mesias yang dilahirkan. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, dari keterangan ini kita melihat sang raja itu adalah sang Mesias, Kristus. Dari Ibrani berarti Mesias, pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Itu artinya Mesias, atau pribadi yang telah ditentukan untuk diurapi oleh Tuhan. Itu arti kata Mesias. Dan dikatakan juga di sini, ya, bahwa di antara mereka memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi seorang pemimpin bangsa dan juga pengembala umat Israel. Ini kurang lebih keterangan dari kitab Injil Matius yang kita baca. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang 11, siapakah sang raja itu yang dicari? Para malaikat datang membawa kabar berita kepada sang gembala di padang Efrata. Janganlah takut, karena aku datang memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, berarti sang raja itu yang dicari oleh para Majus adalah, selain dia Mesias, selain dia seorang pemimpin bangsa, selain dia memang seorang pengembala umat Israel, dia adalah juru selamat dunia. Sang juru selamat. Saudara, siapakah sang raja yang dicari ini? Kalau menurut keterangan kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 1, 14. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa dia. Ayat yang ketiga. Jadi Injil Yohanes memberikan satu keterangan, sang raja itu tidak lain tidak bukan adalah pribadi sang pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dialah Allah itu sendiri yang boleh berinkarnasi menjadi manusia. Jadi saudara, sesudah Yesus menyelesaikan segala karyanya, maka dia menjadi juru selamat dunia. Satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pribadi sang raja yang dicari oleh para Majus adalah pribadi yang sangat penting, pribadi yang telah dinubuatkan, pribadi yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa, yang mau percaya kepadanya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara, kita bertanya di sini, siapakah para Majus itu? Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan,
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, yang jelas dikatakan bahwa para Majus ini adalah orang-orang dari timur. Ada banyak buku memberikan satu keterangan kemungkinan mereka berasal dari daerah Medi Parsi atau bangsa Persia pada waktu itu, yang sekarang ini adalah negara Iran. Berarti satu negeri yang sungguh sangat jauh, tidak dekat. Pasti perjalanan ini memakan waktu, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Dalam keterangan banyak buku yang ditulis bahwa para Majus ini adalah kelompok golongan imam yang menguasai berbagai ilmu, baik itu ilmu agama, filsafat agama, dan ilmu sekuler, dan sangat ahli private dalam bidang ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Jadi para Majus ini dari kalangan imam Medi Parsi yang menguasai berbagai ilmu pada waktu itu, baik sifatnya yang partikular atau yang sifatnya sekuler. Jadi orang-orang yang disebut dengan cerdik pandai, yang menguasai berbagai bidang ilmu. Jadi ilmuwan, orang yang sangat luar biasa, pastilah dia mempunyai kedudukan-kedudukan penting. Dan kalau kita melihat keterangan ini, pastilah orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kaya raya, tidak mungkin orang yang sederhana. Nah, kalau kita melihat keterangan seperti ini, biasanya kalau orang yang pintar, cerdas, terus memiliki kedudukan, biasanya itu adalah pribadi-pribadi yang mungkin agak arogan atau arogansi. Tapi lihat di sini, kelompok para Majus ini, sekalipun mereka cerdik, pandai, cendekiawan, ilmuwan, memiliki kedudukan, kekayaan, namun luar biasa pada waktu, memang dalam hikmat kasih Tuhan menyatakan ada bintang yang memiliki satu tanda yang berbeda dari bintang-bintang yang lain. Ini betul-betul menggugah hatinya segenap hidupnya, bukan mendelegasikan kepada orang lain. Mungkin kalau dia seandainya dengan kedudukan yang tinggi, berbagai pengetahuan, kalau bukan orang-orang yang juga rendah hati, pasti bisa mendelegasikan kepada anak-anak buahnya. Tapi mereka sendiri turun ke lapangan untuk berjuang dengan sekuat-kuatnya, dengan maksimal, dengan segala pengorbanan, waktu, tenaga, harta benda. Saya bisa berimajinasi, membayangkan ini pengorbanan yang tidak kecil. Ini pengorbanan yang tidak main-main. Tetapi karena memang ada rencana dalam hikmat kasih Allah memberikan tanda itu, dan ada sebuah gerakan yang luar biasa, sehingga kelompok para Majus ini dengan penuh antusias, semangat yang tidak bisa dihentikan, dan mereka harus mengambil sebuah komitmen, niat untuk bagaimana berjuang mencari sang raja yang baru dilahirkan itu. Ini sebuah perjuangan yang tidak main-main. Dan ini orang-orang Majus, dikatakan negara dari timur adalah negara yang tidak masuk golongan orang Yahudi, berarti orang asing, bahkan dikatakan dari bangsa kafir, menurutkan berdasarkan Taurat Israel, saudara. Namun dia boleh bangsa kafir, bangsa asing, dan juga adalah memang orang-orang yang sudah memiliki segala pengetahuan itu, namun dia rendah hati dengan penuh semangat, mau berjuang mencari, ingin berjumpa, bertemu dengan sang raja
yang baru dilahirkan, Raja Yahudi. Saudara, biarlah kiranya sedikit banyak semangat para Majus ini harus menginspirasi, memotivasi kita bagaimana mempersiapkan Natal dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Para Majus ini berjuang dalam pencariannya kepada Sang Raja itu bukan main-main, bukan sekedar, bukan asal-asalan, tapi dengan segenap pengetahuan pikiran, dengan segenap hatinya, dengan segenap tenaganya, dan dengan segenap perbekalan harta benda yang tidak sedikit. Jadi saudara-saudara, ini pengorbanan yang totalitas, yang all out, ya, yang sekuat-kuatnya. Nah, saya mengajak sedikit banyak belajar di sini dari semangat para Majus ini dalam pencariannya untuk berjumpa, bertemu dengan Sang Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kiranya itu akan memberikan satu pelajaran penting, memberikan sebuah makna penting bagaimana kita menyongsong dan juga mempersiapkan merayakan Natal bukan untuk berjumpa dengan Yesus, justru karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Ini mestinya lebih harus membuat kita lebih semangat, ya, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Kita telah memiliki sebuah otoritas kuasa dari surga, kuasa kasihnya, ya, kuasa damai sejahteranya untuk kita. Mestinya kita yang sudah mengalami Kristus, yang sudah berjumpa dengan Yesus, harus lebih bersemangat di dalam bernatal di tahun ini. Saudara, sekarang kita bertanya, untuk apa mereka cari Sang Raja ini? Ya, ini jelas firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi tujuannya jelas, ya, perjuangannya jelas, memiliki sebuah motivasi yang jelas, memiliki tujuan yang jelas bahwa mereka datang untuk berjumpa dengan Sang Raja yang baru dilahirkan itu adalah untuk menyembahnya. Saudara, ini mereka datang setelah percaya bahwa yang lain itu adalah Sang Raja. Berdasarkan ketentuan-ketentuan kerajaan, memang Raja itu layak untuk disembah. Artinya diakui, ya, keberadaannya, eksistensinya, pribadinya. Dia adalah Raja yang layak untuk disembah, dipuji, diagungkan, ya, dimuliakan. Nah, ini saudara, Raja di atas segala raja. Bukan Raja kerajaan dunia, tapi Raja kerajaan surga yang layak menerima segala penyembahan umatnya. Nah, para Majus ini saudara, setelah percaya bahwa ini adalah memang Raja yang layak menerima penyembahan, berarti pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, ditegaskan pada ayat yang ke-10 dikatakan demikian, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka menyembah itu pasti berdasarkan satu budaya Timur Tengah pada waktu itu. Badan mereka dari ujung rambut sampai telapak kaki itu tiarap, merendahkan diri sebagai tanda kerendahan hati. Dan memang bukan sekedar merendahkan diri, betul-betul atas iman percaya para Majus ini sujud menyembah, merendahkan diri serendah-rendahnya, merasa diri begitu sangat kecil. Siapa mereka? Pengetahuannya segudang, pengetahuannya berdunia, mempunyai derajat imam yang luar biasa, ya, di negerinya. Tapi tatkala berjumpa dengan bayi Yesus, mereka merasa kecil, tak berarti, ya, bahwa sesungguhnya bayi mungil yang lahir, ya, yang ada di pangkuan Maria itu adalah Raja di atas segala rasa, Raja. Makanya mereka sujud menyembah, tiarap tersungkur, mengakui Yesus adalah Raja atas segala raja, yang layak menerima pengagungan, menerima penghormatan, menerima pujian, menerima penyembahannya. Ini saudara,
sebagai bentuk iman percaya mereka, ya, yang tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Belum berjumpa dia sudah percaya, ya. Dia tidak bertanya apakah yang lahir itu seorang raja, tidak. Di mana raja yang baru dilahirkan itu? Jadi ada keyakinan dan kepercayaan tak disangsikan lagi. Karena iman percaya itulah mereka memberikan sujud sembah kepada Yesus sang raja di atas segala raja itu. Dahsyat, luar biasa. Jadi tujuannya jelas untuk berjumpa dengan Yesus. Karena iman percaya berarti dia sudah mengakui. Karena sudah mengakui, maka sebagai bentuk iman percaya ini mereka menyembah kepada sang raja itu. Ini yang perlu kita lakukan, saudara. Kita mengakui Yesus Tuhan, Juru Selamat, dialah Raja segala raja, dialah Allah itu sendiri. Sudah selayaknya dalam Natal ini, mari bersama-sama kita memiliki tujuan sama dengan para Majus. Untuk apa? Menyembah Yesus, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Yang kedua, saudara, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membawa persembahan. Ini persembahan ini tidak bersifat insidental, mendadak di waktu itu. Ini sudah direncanakan dari sejak perjalanannya dari Medi Parsi. Bukan sekonyong-konyong di saat itu baru, ya artinya wah, memberikan persembahan. Saya percaya bahwa para Majus ini, karena percaya yang lahir adalah sang raja, dan dalam sebuah aturan kerajaan, orang yang datang menghadap raja harus membawa persembahan. Tidak boleh datang pada raja dengan tangan kosong. Itu sudah merupakan aturan baku dalam setiap kerajaan. Karena itu saya percaya persembahan para Majus ini bukan persembahan sekonyong-konyong, tiba-tiba ada niat di momen itu. Tidak. Tapi persembahan yang sudah diniatkan, persembahan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Makanya saudara, saya katakan, apa tujuan mereka? Mereka menyembah, dan penyembahannya itu dilengkapi, dikomplitkan, disempurnakan dengan jalan bentuk yang nyata, memberikan persembahan kepada sang raja dari segala raja, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka percaya pribadi raja yang melahirkan itu, pasti persembahannya bukan persembahan asal-asalan, persembahan yang terbaik. Saya percaya itu sudah terbaik, yang maksimal. Saya percaya itu. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan persembahan yang the best kepada sang raja itu. Emas, kemenyan, dan mur. Dan ini juga menjadi sebuah petanda, simbol secara rohani. Emas itu adalah sebuah pengakuan persembahan kepada pribadi raja. Itu emas. Jadi luar biasa, para Majus itu membawa persembahan pertama itu emas, mengakui bayi yang lahir itu adalah sang raja yang layak menerima persembahan pengakuan dari tanda persembahan yang bernama emas. Yang kedua adalah kemenyan. Itu sebagai satu bentuk pengakuan bahwa pribadi yang lahir sang raja itu adalah seorang imam. Imam itu menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan, membawa segala persembahan-persembahan umatnya kepada Tuhan, itu imam. Jadi saudara, memang Yesuslah imam yang maha agung, yang akan mempersembahkan korban yang sempurna, dan juga menjadi imam yang sempurna, tanpa cacat, tidak berkali-kali, cukup hanya sekali untuk selama-lamanya. Demikian pernyataan dalam kitab Ibrani pasal 10, nanti saudara boleh baca di situ, ya, bahwa lewat persembahan para Majus ini ada sebuah pengakuan sang raja itu adalah juga imam. Saudara, dan yang ketiga mur, sebagai bentuk ya pengakuan, ya biasanya persembahan mur ini diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya. Kalau kemenyan pada imam, nah, dan percaya bahwa Yesus akan menggenapkan karya penebusan
lewat kematiannya di atas bukit Golgota. Dia mengambil jalan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan dia bangkit. Sudah ada tanda waktu dia lahir, para Majus memberikan persembahan yang komplit dan sempurna. Dia adalah raja, dia adalah imam, dan dialah yang sebagai penggenap pribadi untuk menebus umat manusia lewat pengorbanannya di atas bukit Golgota. Saudara, yang ketiga, apa tujuannya? Mereka mencari sang raja, menyembah, memberi persembahan. Dan yang ketiga adalah untuk setia dan taat sebagai pengikut sang raja itu, yaitu Yesus Kristus, sang juru selamat. Maka dikatakan pada ayat yang ke-12, dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, Herodes terlebih dulu memberikan satu perintah, nanti kalau ketemu dengan anak itu, sang raja itu, balik ke sini supaya aku pun ikut menyembah. Tapi Tuhan mengetahui niat jahat daripada Herodes itu. Makanya Tuhan juga memberikan sabda kepada para Majus. Jadi para Majus ini ada suara Raja Herodes, ada suara dari Tuhan lewat mimpi. Dan lihat di sini keputusannya, karena dia sudah berjumpa, bertemu dengan sang raja, di atas segala raja, sang juru selamat itu, maka para Majus ini lebih taat kepada suara malaikat. Makanya pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, memiliki tujuan bukannya sampai di kandang domba Bethlehem. Waktu dia balik pulang, saudara, mereka ini adalah menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat. Saya percaya ini adalah tujuan yang sangat mulia untuk kita boleh berjumpa dengan Yesus. Dia mengakui Yesus juru selamat sang raja, supaya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengerti hal ini, mari lanjutkan dalam proses perjalanan kita. Jadilah pengikut Yesus yang setia dan taat kepada segala firman-Nya. Saudara, indah sekali firman Tuhan pada hari ini. Bila kita belajar dari para Majus yang mencari sang raja yang baru dilahirkan itu. Sang raja yang tidak lain tidak bukan adalah sang juru selamat Yesus Kristus yang telah menyatakan karyanya lewat pengorbanannya, dan kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih banyak pada hari ini dengan pengajaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki satu semangat seperti para Majus di dalam mencari dan dalam kerinduannya untuk bertemu dan berjumpa dengan sang raja itu. Terlebih-lebih kami semua yang telah disingkapkan kebenaran ini, kami tidak lagi mencari, tetapi kami telah berjumpa, kami telah mengalami Kristus. Bila semangat kami lebih berkobar-kobar lagi di dalam pengiringan kami, dalam kesetiaan kami, dalam ketaatan kami kepada Kristus, sang raja di atas segala raja, sang juru selamat dunia itu. Terpujilah Allah kami kekal. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Bila perjamuan kudus akan kembali membawa kami bersatu dengan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, supaya hidup kami lebih lagi terdorong dalam semangat pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama kita mengikutinya dengan saksama, dengan penuh hikmat, dengan penuh hormat, supaya perjamuan kudus ini memberkati kita dan akhirnya membawa sebuah pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Kristus. Mari bersama-sama kita ambil sikap berdoa sambil kita bergumul menghayati tentang karya Kristus di atas bukit Golgota bagi kita semua, umatnya, orang-orang yang berdosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Roti itu dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Mari bersama-sama kita ambil roti yang tak beragi ini dan diangkat pada tangan kita, rendahkan hati, tunduk kepala, renungkan tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menanggung segala aib, najis, kotor, dosa-dosa kita. Di dalam dirinya dia memikul salib, bermahkota duri sampai mati di atas kayu salib di Golgota. Renungkan cinta kasihnya yang begitu ajaib buat kita semua. Biarlah lakukan itu dengan satu dasar, bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci. Roti ini dipecah-pecahkannya, Kristus dikorbankan bagi kita semua. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Sesuai dengan catatan Alkitab, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu bukanlah darah binatang, domba ataupun lembu. Darah itu adalah darah anak domba Allah dari surga, darah Yesus Kristus. Biarlah kiranya lewat perjamuan kudus hari ini, anggur yang kita boleh pandang saat ini, renungkan, dia telah menumpahkan darah sucinya. Dia telah memberikan nyawanya yang suci sempurna, supaya kita boleh percaya kepadanya, mengalami hidup yang kekal. Mari angkat anggur ini di tangan kanan kita dan renungkanlah pengorbanannya bagi kita semua. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran salah, bahkan segala dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur saat ini bisa kembali berada bersatu di dalam perjamuan kudus ini, di dalam penderitaan, sengsaraan, bahkan kematian. Dan kami percaya kami pun bersatu dalam iman melalui kebangkitan daripada kematian, sehingga hidup kami yang bercacat celah berdosa mendapatkan kasih anugerah dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, sehingga kami memiliki jaminan pasti beroleh hidup yang kekal. Bila semua kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, merenungkan akan kasih anugerah yang begitu terlalu besar, yang tak terukur oleh apapun dari kami, biarlah kami hanya menaikkan satu pujian syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga telah
melakukan perjamuan kudus. Kita akan menyambut perjamuan kudus dengan memuji di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari bersuraklah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantikan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun rasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatimu pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantikan mahkota. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi yang nanti setelah itu akan kita terima doa-doa syafaat, doa persembahan dan doa berkat yang dilakukan oleh hambanya. Dilanjutkan dengan memuji amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa, sangat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya lewat ibadah yang kami ikuti dan lewat pemberitaan firman Tuhan,
kami diberkati dan menjadi pribadi yang lebih berantusias, bersemangat dalam iman percaya kami kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di Kelapa Gading, dan bersama-sama sebagai umat percaya seluruh dunia, kami akan merayakan Natal. Berkati kami supaya kami betul-betul mempersiapkannya dengan maksimal, memberikan yang terbaik dari waktu, tenaga, harta benda kami, seperti para Majus itu. Biarlah betul-betul hidup kami berkenan di dalam kami merayakan Natal di tahun ini. Segala persembahan yang kami boleh bawa pada hari ini, Tuhan jugalah kiranya memberkatinya. Kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai Gereja Sang Kristus keseluruhan di Indonesia, dimanapun kami ada, di Jawa Barat, DKI, yang ada di Lampung, Sumatera Selatan, di Weabung, Beringin, dan juga yang ada di Sikincau, yang ada di Bangka, di Tiban, Nagoya, Batam Tuhan, yang berada di Kalimantan, Tuhan berkati. Berkati juga semua yang ada di Bogor, di Pelumpung, Curug, dan juga Pospaik di Tangerang. Tuhan memberkati agar kami sebagai Gereja Sang Kristus tetap maju bersama-sama di dalam mengemban pelayanan Tuhan. Terima kasih menyerahkan akhirnya untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan ini. Khususnya ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah persiapan kami mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun ini. Mungkin ada banyak kejadian-kejadian yang tidak kami pikirkan. Tuhan akan menyertai bangsa kami ini melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru nanti di dalam satu keberkatan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati para pemimpin di pusat dan di daerah, khususnya presiden kami. Biarlah kiranya Pak Jokowi akan terus diberi kuat dan sehat dan bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah persembahan dan doa syafaat yang kami boleh bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, dan janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.